Halo anak-anak kelas 8 SMP Negeri 4 Kuta Utara. Bapak ucapkan selamat datang kembali di video pembelajaran Bapak. Setelah kalian menyaksikan video pertama terkait dengan perkenalan Bapak, kemudian penyampaian materi-materi apa saja yang akan kita bahas di pelajaran IPA kelas 8 sampai semester 2. Nah, hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, Bapak ingin menyampaikan bab yang pertama. Ada yang masih ingat bab apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, tapi jangan kaku-kaku ya. Hari ini juga Bapak akan memberikan kalian beberapa materi apa-apa yang Bapak ketahui tentang ilmu gerak pada manusia akan Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, tadi pertanyaan Bapak, bab yang pertama, Bapak ingatkan kembali. Untuk bab yang pertama itu adalah sistem gerak pada manusia. Nah, kan bisa lihat di slide. Nah, di situ adalah sistem gerak pada manusia bagian yang pertama. Nanti Bapak akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu mungkin dari sistem geraknya sendiri, yaitu sistem rangka. Kemudian bagian yang kedua Bapak ambil sistem sendi, kemudian sistem otot, kemudian penyakit-penyakit dan kelainan-kelainan pada sistem rangka, sendi, dan otot. Kemudian bagian yang ketiga Bapak ingin menyampaikan materi tambahannya, materi tentang gerak hewan dan gerak tumbuhan. Kemudian kita akan ulangan harian yang pertama. Oke, tapi sebelum itu Bapak ingin sampaikan kepada kalian nanti untuk sistemnya, kalian sudah tahu di video sebelumnya. Jadi untuk sistem pembelajarannya adalah secara online. Jadi Bapak akan menilai beberapa tingkah laku kalian seperti absen, kemudian dokumentasi, kemudian kehadiran kalian itu sangat penting, ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengingatkan kalian sebelum kalian menonton video ini, ya. Jadi kalian harus mengabsensi terlebih dahulu. Ingat, kalian harus absensi kehadiran kalian. Nanti formatnya sudah ada, jadi tinggal kalian mengisi nama, nomor, kelas, ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan dokumentasi. Setelah kalian menonton video ini, kalian foto atau dokumentasikan pada saat kalian belajar secara online. Kemudian kalian kirim melalui format atau topik yang ada pada Classroom tentang dokumentasi. Kemudian dan yang terakhir adalah tentang instruksi. Jadi apa-apa yang Bapak sampaikan pada hari ini melalui video pembelajaran ini tolong dicermati, tolong dipahami dengan baik. Kemudian apa instruksi-instruksi tersebut, misalnya disuruh mencatat ya catat, kemudian ada tugas ya silahkan kalian kerjakan tugas tersebut. Oke, ketika kalian sudah siap, Bapak ingin menyampaikan materi satu persatu. Let's go. Oke, di sini yang pertama yang Bapak ingin sampaikan yaitu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sangat penting. Jadi apa-apa saja yang akan kalian capai, yang ingin kalian capai, dan yang ingin Bapak capai dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini Bapak rangkum menjadi 8 tujuan pembelajaran. 8 tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian itu mampu untuk menjelaskan fungsi sistem rangka pada tubuh manusia. Jadi kalian itu mampu untuk mengetahui apa sih fungsi rangka bagi tubuh kalian. Jangan kalian asal make aja, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Jadi jenis-jenis tulang itu ada berapa bagian aja sih? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Strukturnya bagaimana? Bentuk tulang itu sebenarnya kayak apa? Nggak yang seperti pada umumnya ya. Jadi yang sering kalian lihat di kartun-kartun mungkin bentuk tulang seperti itu, nanti dalamnya saya nggak tahu, ya. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Jadi apa sih itu sendi? Jadi kan mengetahui. Kemudian jenis-jenis sendi itu apa saja, ya. Kemudian yang kelima, di sini ada mendeskripsikan fungsi otot manusia. Jadi fungsi otot itu apa? Ya. Kemudian yang keenam, di sini ada mendeskripsikan jaringan otot manusia. Jadi ada jenis-jenis otot, kemudian jaringan penyusunnya bagaimana. Kemudian yang ketujuh, mendeskripsikan kelainan pada sistem gerak manusia, baik itu kelainan pada rangka, sendi maupun otot. Nah, kita nanti akan belajar upaya-upayanya juga, pencegahannya bagaimana.
Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi gerak pada hewan maupun pada tumbuhan. Ini materi yang tambahannya. Oke, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan sistem gerak pada manusia. Jadi yang terbagi menjadi 3 bagian. Oke. Selanjutnya peta konsep. Jadi peta konsep yang ingin Bapak sampaikan agar kalian itu memiliki arahan atau pikiran kalian terarah. Habis ini saya harus belajar apa? Habis ini saya harus bagaimana? Ya. Jadi yang pertama tentang sistem rangka. Jadi sistem rangka yang akan Bapak jelaskan itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pengertian dari rangka itu sendiri. Apa sih itu rangka? Kemudian yang kedua adalah struktur dan jenis tulang. Jadi apa sih perbedaan nanti antara rangka sama tulang, kok bisa langsung ke tulang, ya. Kemudian yang ketiga perkembangan tulang. Nah, dari kalian bayi sampai kalian dewasa itu akan terjadi yang namanya perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan. Kalian dapat di kelas 7. Nah, di tulang juga akan mengalami yang namanya perkembangan seiring bertambahnya usia kalian. Kemudian yang terakhir adalah sistem atau susunan dari rangka. Rangka itu terdiri dari beberapa bagian. Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian peta konsep yang kedua tentang sendi. Sendi yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah tentang pengertian sendi. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis sendi. Kemudian yang ketiga ada otot. Ototnya juga Bapak akan jelaskan. Yang pertama adalah tentang pengertian otot, apa sih itu otot. Kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi dari otot. Dan yang berikutnya adalah jenis-jenis otot. Dan yang terakhir adalah mekanisme kerja otot. Bagaimana otot kalian itu bekerja. Sistem apa saja sih yang ada pada kerja otot, ya. Kemudian yang berikutnya ada kelainan atau gangguan pada sistem gerak pada manusia. Nanti kita akan bahas gangguan-gangguannya apa saja, baik itu dalam sistem rangka, sistem sendi maupun sistem otot. Kemudian kita akan bahas juga upaya pencegahan dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, kemudian untuk materi tambahannya ada 2. Yang pertama adalah jenis-jenis gerak pada hewan. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Oke, sudah mulai ada gambaran kalian untuk belajar bagian 1 dari bab 1 tentang sistem gerak pada manusia. Kita akan belajar ini dulu, ya. Baru kita akan langsung ke ulangan harian. Oke. Lanjut. Yang akan Bapak jelaskan berikutnya adalah bagaimana Bapak mampu menggali pengetahuan awal kalian. Jadi ketika Bapak sampaikan pertanyaan, kalian kira-kira di rumah apa sih jawabannya? Ya. Oke, yang pertama, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa manusia tersebut dapat bergerak? Kenapa manusia dapat berdiri tegak? Kenapa manusia itu mampu untuk berpindah dari posisi A ke posisi B? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Bodoh amat sih ya, tapi secara sikap ilmiah kalian itu harus memiliki sikap kritis, ya. Nggak mau menerima informasi secara langsung saja. Kalian itu harus kepo, lebih kepo, ya. Jadi yang pertama, apa sih itu sistem? Sebelum ke formalnya, sistem gerak pada manusia. Kita susun berdasarkan sistem itu apa, gerak itu apa, ya. Sistem itu apa, gerak itu apa, menurut kalian apa? Oke, time out. Jadi untuk sistem itu gambarnya kayak gini. Misalnya kalian mempunyai sebuah organisasi, misalnya dalam lingkup kelas deh. Kalau dalam lingkup kelas, itu artinya kalian memiliki ketua kelas, wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, dan anggota kelas. Ya, itu namanya adalah organisasi. Kalau sistem organisasi, artinya apapun yang kalian lakukan di situ adalah merupakan gabungan dari komponen-komponen dari organisasi. Contoh, ketua kelas membantu dalam proses pengkoordinasian kelas. Kemudian wakil ketua kelas itu membantu ketua kelas itu sendiri. Kemudian sekretaris mencatat administrasi. Kemudian bendahara mencatat keuangan. Kemudian anggota kelas tinggal mengikuti instruksi dari struktur kelas.
Nah, gabungan antara komponen ketua kelas, kemudian komponen wakil ketua kelas, sekretaris, kemudian bendahara dan anggota kelas itu digabungkan menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Menciptakan kelas yang bersih, kelas yang tertib, kelas yang disiplin. Nah, itu contoh nyatanya saja. Apa sih itu sistem? Nah, sistem itu merupakan sekelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ya, itu merupakan sistem secara sederhana. Jadi gabungan-gabungan antara beberapa bagian itu akan digabungkan, kemudian akan menjadi suatu komponen yang utuh yang membentuk suatu sistem. Contoh lain, misalnya dalam sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan berarti ada komponen-komponen yang digabungkan menjadi satu. Komponen itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk organ. Contoh mulut kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus, usus besar, ya, kemudian baru ke anus. Nah, di situ ada kerjasama tim antara beberapa organ untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuannya? Untuk mencerna apapun yang masuk ke dalam tubuh kalian, ya, sehingga berubah menjadi feses. Nah, itulah sistem. Sudah paham maksudnya apa itu sistem? Pasti sudah, karena sistem itu gampang, ya. Jadi komponen-komponen yang digabung menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama, ya. Kemudian apa itu gerak? Oke, apa itu gerak? Oke, gerak itu adalah perubahan atau perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir, itu namanya bergerak, ya. Bapak dari rumah kemudian ke sekolah, itu Bapak bergerak, ya. Itu namanya bergerak. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama, apa sih itu sistem gerak pada manusia? Nggak mungkin dong Bapak, apa itu manusia? Pasti kalian udah tahu, ya. Nah, sekarang apa itu sistem gerak pada manusia? Oke. Ini Bapak nyari pendapat kalian. Silahkan kalian tulis pendapat kalian di buku catatan kalian. Apa sih itu sistem gerak pada manusia? Ya. Sudah? Oke, sekarang Bapak lanjutkan supaya lebih cepat. Sistem gerak. Nah, dalam sistem gerak pada manusia saat ini itu terbagi menjadi dua jenis sistem, ya. Ada yang pertama sistem alat gerak aktif, kemudian sistem alat gerak pasif, ya. Jadi sistem atau alat, ya. Jadi sistem gerak aktif atau alat gerak aktif dan sistem gerak pasif atau alat gerak pasif, ya. Untuk yang pertama, sistem atau alat gerak aktif. Apa sih itu? Ya, yaitu adalah otot. Otot merupakan alat gerak yang aktif. Kemudian yang kedua, sistem alat gerak pasif, yaitu rangka atau tulang. Rangka atau tulang. Nah, di situ ada atau, ya. Nah, sekarang apa sih? Kenapa otot disebut sebagai alat gerak yang aktif, sedangkan rangka atau tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif? Padahal gambaran kalian otot itu tidak terlalu kelihatan kerjanya, sedangkan tulang itu sangat kelihatan menurut kalian yang masih awam, ya. Kenapa bisa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Oke, perbedaannya apa sih alat gerak aktif sama pasif? Kan tahu nggak? Pernah nggak membedakan antara perokok aktif sama perokok pasif? Kalau perokok aktif itu artinya kalian itu menggunakan rokok, itu aktif, ya, kalian yang merokok sendiri. Kemudian kalau perokok pasif itu orang-orang di sekitar kalian yang terkena dampak akibat kalian merokok. Nah, paham kan perbedaannya? Nah, sekarang kalau misalnya di sistem gerak pada manusia, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Nah, sekarang siapa yang menggerakkan? Pasti yang aktif dong. Nah, makanya yang aktif itu disebut dengan otot, karena ototlah yang menggerakkan tubuh kalian, ya. Ototlah yang menggerak-gerakkan rangka kalian. Nah, sedangkan rangkanya itu adalah alat gerak yang pasif. Artinya pihak kedua setelah otot bekerja
bekerja, baru tulang-tulang kalian itu bekerja, ya. Jadi ketika kalian itu bergerak, ototlah yang menggerakkan rangka kalian atau tulang-tulang kalian. Paham ya? Oke, berikutnya. Sekarang tadi Bapak kasih tulisan di awal rangka atau tulang. Kalian tahu nggak apa perbedaan rangka sama tulang? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Kalau tulang itu merupakan bagian kecil atau yang bersifat keras, yang bersifat kaku. Kemudian tulang ini merupakan satu kesatuan aja. Satu aja dia tulang. Misalnya tulang paha, tulang betis, tulang lengan, tulang pengumpil, tulang tengkorak. Itu namanya satuan tulang gitu aja, ya. Sedangkan rangka itu merupakan sistemnya. Jadi gabungan antara tulang tengkorak, tulang badan, tulang lengan atas, lengan bawah, tulang panggul, tulang bahu, ya. Itu membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem rangka. Paham ya? Oke, setelah itu baru kita beralih ke tujuan pembelajaran kita yang pertama. Apa sih itu yang namanya fungsi? Fungsi dari rangka kalian. Apa sih fungsi rangka bagi kalian? Nah, di sini Bapak rangkum menjadi 5 fungsi rangka. Ya, ada 5 fungsi rangka. Tolong diingat, ini sering banget muncul di ujian nasional. Kalau masih ada ujian nasional, kemudian di ulangan itu paling sering muncul. Apa sih itu fungsi dari rangka kalian? Secara gamblang, kenapa saya harus ada tulangnya? Kenapa saya harus ada bentuk wajah seperti ini? Nah, di situ Bapak udah berikan clue. Oke, langsung saja. Yang pertama, rangka itu berfungsi untuk membentuk tubuh kalian, membentuk areal tubuh kalian, kemudian menegakkan tubuh kalian. Ya, jadi untuk yang pertama, dia akan membentuk tubuh kalian. Kalau nggak ada rangka, kalian tuh nggak akan berbentuk. Seperti agar-agar kalian, ya, seperti agar-agar yang bentuknya nggak teratur. Nah, kalau misalnya menegakkan tubuh, supaya kalian bisa duduk dengan tegak, supaya kalian berdiri, ya, itu fungsi dari rangka. Kemudian yang kedua, melindungi organ tubuh yang vital, yang bersifat lunak. Ya, contohnya jantung, paru-paru, itu harus dilindungi oleh siapa? Oleh rangka atau tulang. Siapa yang melindungi paru-paru? Siapa yang melindungi jantung? Ada tulang rusuk, tulang dada, ya. Mereka akan melindungi organ-organ kalian. Coba kalau nggak ada rusuk sama tulang dada kalian, bisa keluar dia jantungnya kalian, bisa copot dia paru-paru kalian, ya. Jadi bersyukurlah kalian karena sudah dilindungi atau diciptakan. Kemudian ada perlindungan sendiri yang berupa tulang atau rangka, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat gerak yang pasif. Nah, tadi sudah ya, sebagai alat gerak yang pasif artinya dia yang menjadi yang digerakkan oleh seseorang atau oleh organ lain, yaitu otot. Kemudian yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot-otot. Nah, itu berhubungan dengan sistem gerak yang pasif. Jadi gimana caranya otot menggerakkan tulang supaya dia bisa bergerak? Ya harus melekat pada tulang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tempat pembuatan sel darah merah atau sel darah putih. Jadi apa-apa saja yang diciptakan seperti sel darah merah, sel darah putih itu bisa diciptakan atau dibuat di dalam tulang. Oke, untuk berikutnya Bapak akan sampaikan tentang struktur rangka atau tulang. Kalau struktur rangka itu kita akan bahas gimana sih bentuk rangka sesungguhnya atau bentuk tulang secara umum, ya. Oke, yang pertama untuk struktur tulang itu ada 5 bagian, ya. Ada 5 bagian. Yang pertama ada periosteum, yang kedua ada tulang spons, yang ketiga tulang kompak, kemudian yang kelima ada sumsum tulang, yang keenam itu ada sel darah tulang, ya, sel atau pembuluh darah, ya. Untuk yang pertama tentang periosteum. Periosteum itu adalah lapisan paling luar dari tulang, ya. Lapisan, jadi ketika kalian melihat tulang itu ada lapisan paling luarnya yang berwarna putih, itu namanya adalah periosteum. Nah, periosteum ini nanti berfungsi untuk melapisi
tulang dan melindungi tulang dari bahaya luar, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tulang spons. Tulang spons ini adalah tulang yang bersifat ringan atau memiliki rongga-rongga atau ruang-ruang di dalam tulang tersebut dan terletak di ujung-ujung tulang. Pernah kalian itu mengkonsumsi yang namanya tulang ayam? Bukan mengkonsumsi tulang ayam. Maksudnya makan ayam kemudian ada tulangnya. Itu kalian perhatikan, ya, perhatikan tulangnya yang ketika kalian habis lahap sampai habis dagingnya, di ujung-ujungnya itu terdapat struktur tulang yang berwarna coklat, kemudian memiliki lubang-lubang kecil di setiap ujung-ujungnya. Itu namanya adalah tulang spons. Dia yang bersifat lebih ringan, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tulang kompak. Tulang kompak itulah tulang yang kompak, solid, ya. Artinya dia bersifat lebih keras daripada tulang spons. Dan itu letaknya di antara tulang spons, ya, di tengah-tengah. Ya, itu namanya tulang kompak, tulang yang lebih keras, ya. Artinya rongga-rongganya itu lebih kecil. Kemudian berikutnya adalah sumsum tulang dan pembuluh darah. Kalau sumsum tulang itu ada sumsum tulang yang berwarna kuning dan sumsum tulang yang berwarna merah. Nanti sumsum tulang ini sering kalian jumpai di bagian terdalam dari tulang. Biasanya kalau kalian mengkonsumsi tulang yang lebih besar atau tulang sapi, tulang kambing, itu ada sumsumnya. Kalau pernah makan, ya, itu berwarna kuning ketika udah dimasak, mungkin agak kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini nanti berfungsi untuk mengalirkan atau membawa zat-zat yang diperlukan oleh tulang seperti fosfor, ion, kalsium, ya, agar pertumbuhan tulangnya lebih optimal. Jadi pembuluh darah lah yang membawa nutrisi atau makanan yang diperlukan oleh tulang. Itu strukturnya. Untuk gambarnya kalian nanti bisa lihat di LKS kalian sudah ada, kan sudah pasti mendapatkan buku LKS. Kemudian ada nanti di internet juga banyak. Ya, Bapak tunjukkan di sini juga ada fotonya, kan bisa screenshot kemudian cermati. Nanti juga ada yang lebih besar, ya. Kemudian Bapak sampaikan yang berikutnya, yaitu tentang selanjutnya jenis tulang, ya. Ini tujuan yang berikutnya. Jenis tulang itu nanti dibedakan jadi dua, ya. Yang pertama jenis tulang berdasarkan nanti struktur penyusunnya kayak apa, ya, atau berdasarkan jenisnya juga boleh. Kemudian yang kedua adalah jenis tulang itu berdasarkan bentuknya bagaimana, ya. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, jenis tulang berdasarkan struktur pembentuknya. Yang pertama itulah tulang tulang keras atau osteon. Nah, tulang keras itu sering disebut dengan osteon. Nah, tulang keras ini dia itu memiliki lapisan terluar yang disebut dengan periosteum. Nah, kalian bisa lihat gambar di sebelah. Nah, ini contoh tulang keras yang umumnya keras, ya, yang katos keras, ya. Dia memiliki lapisan luar yang disebut dengan periosteum, ya. Kemudian yang kedua, jadi ada sel-sel penyusun tulang keras. Sel-sel tulang keras ini disebut dengan osteosit. Tolong ditekankan, osteosit itu merupakan sel-sel tulang keras. Sedangkan sel-sel penyusun tulang keras itu namanya osteoblas. Bedakan ya, osteosit sama osteoblas. Kalau osteosit itu adalah sel-sel tulang kerasnya. Ya. Kemudian tahu matriks? Matriks itu merupakan penyusun atau bagian-bagian dalam tulang. Jadi matriks atau penyusun tulang keras itu berbentuk lingkaran yang konsentris atau berpusat, ya. Dia memiliki lingkaran-lingkaran yang konsentris yang tersusun seperti, kalau kalian Bapak bisa gambarkan, itu seperti susunan tembok rumah. Tahu bataku kan, atau bata merah. Itu kalau disusun itu membentuk yang namanya suatu struktur tembok. Nah, sekarang kalau misalnya ada lingkaran-lingkaran konsentris itu disusun, itu membentuk yang namanya tulang. Nah, lingkaran-lingkaran konsentris inilah yang disebut dengan lamela, ya. Lamela namanya. Nah, kemudian dari lamela dan sel-sel tersebut itu mengelilingi yang namanya
saluran Havertz. Nah, saluran Havertz ini nanti berfungsi untuk menyalurkan, sama seperti pembuluh darah, dia menyalurkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang. Saluran Havertz ini dilihat pada gambar, itu yang seperti selang, ya, yang seperti batang kayu, dilihat kalian lihat di situ, ya. Itu namanya adalah saluran Havertz. Kemudian tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya, dan saluran Havertz itu oleh salah satu struktur yaitu kanalikuli. Jadi yang menghubungkan antara sel-sel tulang keras yang satu dengan sel-sel tulang keras yang lain, kemudian disambungkan juga dengan saluran Havertz, itu disebut dengan kanalikuli, ya. Kalian bisa lihat di situ. Intinya kanalikuli itu seperti lem perekat, ya. Misalnya tadi tembok tadi, misalnya bata merahnya itu disambungkan menggunakan apa, ya, atau perekatnya menggunakan apa, yaitu semen, ya. Jadi sama seperti ini, yang menghubungkan antara sel tulang keras yang satu, kemudian menghubungkan matriks-matriks tulang keras yang satu dengan yang lain, itu disebut dengan kanalikuli, ya. Kemudian hubungan-hubungan antara saluran Havertz, kemudian sel-sel tulang keras atau osteosit, kemudian lamela itu bergabung menjadi satu, itu disebut dengan sistem Havertz. Paham ya? Oke, kalian bisa lihat gambarnya seperti itu. Oke. Kemudian tulang keras atau osteon ini terdapat dua bagian, ya. Tadi sudah Bapak jelaskan di yang pertama tentang struktur tulang. Kalau osteon itu terbagi menjadi tulang kompak dan tulang spons. Kalau tulang kompak itu artinya lebih kompak, lebih solid, dia lebih keras, strukturnya lebih katos, ya. Itu contohnya adalah pada tulang pipa, tulang panjang. Nanti kita bahas apa sih itu tulang pipa, tulang panjang. Kemudian untuk yang tulang spons itu yang bersifat lebih ringan, artinya dia memiliki ruang atau rongga-rongga di dalam tulang tersebut. Contohnya adalah tulang pipih, kemudian tulang pendek, ya. Nanti kita akan bahas apa itu tulang pipih, tulang pendek, ya, karena beda jenisnya. Kemudian jenis tulang yang kedua, jenis tulang berdasarkan struktur yang kedua itu adalah tulang rawan, ya. Tulang rawan itu adalah lawannya dari tulang keras atau osteon. Jadi tulang rawan ini sering disebut dengan kartilago, ya. Kartilago. Kalau osteon itu merupakan tulang keras, kalau kartilago merupakan tulang rawan. Namanya aja tulang rawan, artinya dia rawan untuk patah atau lebih ke arah elastis dia, ya. Rawan dia. Nah, di sini kalau tulang rawan itu dia itu tercipta ketika kalian masih dalam keadaan janin atau dalam keadaan baru lahir. Makanya ketika kalian itu punya saudara atau punya tetangga yang mempunyai anak bayi, ketika kalian mau menggendong harus diminta hati-hati, karena tulang yang menyusun sistem rangka pada bayi tersebut itu masih dalam bentuk rawan, belum bertumbuh berdasarkan usianya dia. Jadi ketika nanti dia sudah berkembang menjadi usia yang lebih dewasa, maka tulang tersebut akan lebih berkembang lagi. Nanti kita akan bahas gimana sih perkembangan tulang, ya. Kemudian untuk yang tulang rawan ini itu lebih umum dia bersifat elastis. Elastis itu artinya gampang digerakkan atau gampang untuk dibentuk, ya. Contohnya adalah pada tulang daun telinga, kemudian ada cuping hidung, ya, kemudian ada di trakea di sini, ya, cincin-cincin trakea itu dia bersifat lebih elastis, ya, artinya masih rawan. Makanya kalau kalian berantem, ya, jangan sampai kalian berantem, ya, kemudian mukul hidung orang itu hati-hati, karena tulang cuping hidung ini itu lebih rawan dia untuk bergeser, untuk patah. Makanya sering mengeluarkan darah apabila memang dalam keadaan cedera, ya. Kemudian tadi di osteon atau di tulang keras itu ada sel-sel tulang keras, kan. Nah, di sini untuk di tulang rawan atau di kartilago itu juga memiliki yang namanya sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Tolong dibedakan, tolong diingat, ya. Kalau pada osteon,
Sel-sel tulang kerasnya itu adalah namanya osteosit. Sedangkan untuk yang di tulang rawan, sel-selnya dinamakan kondrosit. Dah, tolong diingat itu. Nah, kemudian untuk matriks-matriks di tulang keras, ya, di tulang keras itu namanya lamela, ya. Matriks-matriks penyusun tulang keras itu namanya lamela. Kalau di tulang rawan atau di kartilago itu namanya adalah kondroitin. Kondroitin itu matriks-matriks penyusun tulang rawan atau kartilago. Paham ya? Tolong diingat perbedaannya. Jangan sampai salah, oke? Kemudian untuk tulang rawan atau kartilago itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastis, yang ketiga tulang rawan fibrosa. Tolong diingat, hialin, elastis, dan fibrosa. Kita bahas satu-satu dan beserta gambarnya kayak gimana. Ya, kalau tulang rawan hialin itu memiliki matriks yang homogen, dia bersifat lebih halus dan kelihatan transparan. Tolong diingat itu, kalau hialin ya, itu dia bersifat lebih halus. Kemudian bersifat homogen, matriksnya homogen sama semua, nggak beda-beda, ada yang bulat, ada yang kotak, itu nggak kayak gitu. Jadi dia bersifat sama, homogen, ya bulat-bulat aja semua. Ya, kemudian bersifat lebih halus dan transparan. Kemudian contohnya itu ada pada batang tenggorokan, kemudian ada cuping hidung, kemudian ada persendian dan hubungan sendi antara tulang rusuk sama tulang dada. Dah, itu contoh dari tulang tulang rawan hialin ya. Gambarnya kalian bisa lihat di situ lebih halus dia bentuknya ya. Kemudian yang kedua itu adalah tulang rawan elastis, namanya elastis ya, dia bersifat lebih lentur. Kemudian matriksnya itu mengandung serat-serat yang elastis ya. Kemudian dia bercabang-cabang. Kalian bisa lihat di gambarnya, dia lebih bercabang-cabang. Beda dengan yang tulang rawan hialin ya. Untuk contohnya itu adalah pada epiglotis dan bagian di luar telinga ini. Ya, kalau epiglotis nanti kita akan bahas itu pada sistem pernafasan ya. Kalau epiglotis Bapak kasih gambaran sedikit. Pernah nggak kalian tersedak? Kalau kalian tersedak itu artinya epiglotisnya ada yang menyangkut di situ. Makanya ketika kalian dalam keadaan makan jangan sambil berbicara, karena ketika kalian ada makan atau bernafas itu tidak ketika kalian makan kalian tidak akan bisa bernafas ya, menelan sesuatu kemudian kalian bernafas tidak akan bisa. Karena ketika kalian menelan sambil bernafas, maksudnya gini loh Bapak jelaskan ya, bukan artinya kalian saat makan tuh nggak bernafas, bukan kayak gitu. Tapi ketika kalian menelan, nggak mungkin kalian sambil nafas. Coba kalian menelan deh, menelan sesuatu, pasti nggak akan bisa narik atau mengeluarkan nafas ya. Karena di situ ada pintu yang mengarahkan makanan dan mengarahkan nafas ya. Kalau misalnya mengarahkan makanan, nanti epiglotisnya akan menutup ya, epiglotisnya akan menutup. Nah, karena berhubungan dengan sistem pernafasan, supaya makanan yang kalian konsumsi itu nggak masuk ke dalam saluran pernafasan. Makanya ketika kalian makan sambil berusaha bernafas, maksudnya dalam keadaan ngomong apa sih, perlu nafas kan? Nah, di situ kalian akan tersedak karena epiglotisnya ada yang menyangkut. Makanan itu berusaha menuju ke saluran pernafasan, bukan saluran pencernaan. Paham ya? Nanti di situ akan Bapak jelaskan lebih detail bagaimana sih maksudnya itu. Ya, mungkin kalian sekarang belum paham. Nanti akan Bapak bahas. Kemudian yang terakhir, tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa ini bersifat berlawanan dengan si elastis, dia bersifat kurang lentur ya. Kemudian matriksnya itu mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Nah, contohnya itu adalah antar ruas tulang belakang ya. Antar ruas tulang belakang itu memiliki tulangnya itu disebut dengan tulang dalam kategori tulang rawan fibrosa. Gambarnya kan bisa lihat ya. Oke. Itu untuk jenis tulang berdasarkan struktur penyusunnya ya. Ada tulang kompak, ada tulang spons, kemudian ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, oke. Selanjutnya jenis tulang yang kedua, jenis tulang itu berdasarkan bentuknya bagaimana ya. Bentuk tulang itu nanti kalian bisa lihat dari ada bentuknya panjang, ada bentuknya pendek, ada bentuknya pipih, dan bahkan ada yang tidak beraturan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada jenis tulang berdasarkan bentuk tulang. Kalian bisa lihat nanti ada gambarnya kok ya. Untuk yang pertama
Jadi dibedakan menjadi 4 ya. Jenis tulang berdasarkan berdasarkan bentuknya ada 4. Ada tulang pipa, tulang panjang, pipa atau panjang. Kemudian yang kedua itu ada tulang pendek, lawannya tulang panjang, pendek. Kemudian yang ketiga adalah tulang pipih, dan yang keempat adalah tulang tak beraturan. Kita bahas yang pertama, itu kalian bisa lihat gambarnya. Nah, itu contoh dari tulang panjang, tulang pipa. Umumnya tulang panjang atau tulang pipa ya berbentuk panjang ya, tapi tidak terlalu panjang sepanjang berapa meter gitu, enggak ya. Yang dalam kategori tulang dia yang paling panjang ya. Untuk tulang panjang itu berbentuk seperti tabung, kemudian dia berongga di dalamnya ya. Contohnya ada tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian ada di bawah ada tulang betis, kemudian ada tulang kering, tulang paha. Cari dia tulang yang panjang-panjang atau tulang pipa, itulah dia. Kalau pipa kan dia silinder ya, dalamnya berongga. Itu namanya tulang panjang atau tulang pipa. Gambarnya kalian bisa lihat, contohnya juga sudah ada ya. Kemudian yang kedua itu adalah tulang pendek, lawannya. Tulang pendek adalah tulang yang di areal tubuh kalian itu yang masih bersifat pendek ya. Itu contohnya adalah pada telapak tangan kalian. Dia berbentuk silindris ya, dia berbentuk silindris. Contohnya tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Itu dia lebih bersifat lebih dikategorikan ke dalam tulang jenis yang pendek. Ya, untuk yang ketiga itu adalah tulang pipih. Tulang pipih itu adalah tulang yang berbentuk lebih pipih atau lempeh, bahasa Balinya lempeh ya, pipih. Nah, di sini contohnya itu adalah pada tulang tengkorak, bagian tulang tengkorak itu pipih. Kemudian ada pada tulang rusuk kalian itu bersifat lebih pipih ya. Kemudian ada tulang belikat kalian di daerah belakang sini ya, itu namanya belikat. Nah, contohnya gambarnya juga tulang belikat ya. Kemudian yang terakhir tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan, tidak berbentuk bulat, tidak berbentuk kotak, itu tidak ya. Jadi dia tidak beraturan bentuknya. Contohnya itu terjadi ada pada areal wajah kalian seperti tulang pipi, kemudian tulang hidung, dahi ya. Itu tidak beraturan bentuknya. Tapi tulang tengkorak itu termasuk dalam tulang pipih ya. Itu untuk jenis tulang berdasarkan bentuknya. Jadi tolong dicermati karena ini juga sering keluar. Nanti kalian biasanya dikasih gambar di situ ya, dikasih gambar ini termasuk tulang apa. Jadi kalian bisa mengkategorikannya ke dalam bentuk tulang apa. Jenis-jenis tulang tadi sudah dijelaskan tentang jenis tulang berdasarkan strukturnya, kemudian jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, nanti kita akan bahas lagi di tugas-tugas selanjutnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke perkembangan tulang. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan ketika kalian masih dalam keadaan bayi, kemudian tumbuh menjadi dewasa saat ini, itu perlu adanya perkembangan. Jadi kalau perkembangan itu artinya kalian mengalami suatu proses perkembangan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, karena kita bahas tentang sistem rangka, jadi kita akan bahas tentang perkembangan tulang terlebih dahulu ya. Untuk perkembangan tulang, kalian bisa lihat sering kalian menemukan yang namanya suatu masalah. Kenapa sih tulang itu bisa berkembang ya? Kenapa sih pada saat bayi tulang bayi itu disebut dengan tulang rawan, kemudian ketika sudah dewasa kalian anggap tulang kalian lebih keras ya, walaupun bisa patah sih sebenarnya, tapi tetap tulang keras namanya. Nah, dalam proses ini, dalam sistem rangka ada yang namanya sistem perkembangan tulang. Dalam sistem perkembangan tulang itu ada yang disebut dengan osifikasi atau sistem atau proses perubahan atau peralihan dari tulang rawan kartilago menjadi tulang keras atau tulang sejati atau osteon ya. Tadi tulang keras itu juga bisa disebut dengan tulang sejati ya. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, pada mulanya Bapak bercerita sedikit nih ya. Pada mulanya ketika kalian masih dalam keadaan janin, kemudian berkembang menjadi bayi setelah lahir, itu tulang kalian disebut dengan tulang rawan ya, atau kartilago. Nah, tulang rawan ini lambat laun ketika mengikuti usia kalian bertumbuh, itu akan berubah
perlahan demi perlahan menjadi tulang sejati. Nah, prosesnya, gambarannya kalian bisa lihat seperti di slide. Nah, di situ kalian bisa lihat di situ ada proses dari perkembangan tulang yang dalam keadaan kecil tulangnya itu kemudian bertumbuh menjadi tulang lebih panjang, kemudian tambah panjang dan tambah mengeras. Nah, prosesnya bagaimana? Di situ awalnya adalah tulang tersebut memiliki tulang yang dalam keadaan istirahat, ya, tulangnya itu istirahat. Jadi tulang itu perlu istirahat, ya. Ketika tulang tersebut dalam keadaan istirahat, seiring berkembangnya usia, tulang tersebut akan mengalami yang namanya proses osifikasi, mulai dari pembentukan cikal bakal tulang sejati atau osteon, ya. Dimulai dari pembentukan sumsum kuning di situ. Nah, perbedaannya adalah ketika sumsum kuning itu tumbuh, di situ mulai terjadi penimbunan atau penyimpanan lemak, ya. Tadi kan untuk struktur tulang ada yang namanya sumsum tulang. Nah, di situ ada dua sumsum, ada sumsum merah dan sumsum kuning. Nah, pembentukan tulang menjadi tulang keras itu diawali dengan pembentukan sumsum kuning karena di situ terjadi penimbunan atau penyimpanan lemak, ya, sehingga terbentuknya sumsum kuning yang sering kalian konsumsi. Kemudian sumsum merah. Untuk sumsum merah itu terbentuk juga setelah sumsum kuning. Di situ terjadi yang namanya pembuatan atau penghasil dari sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Ya, sumsum merah itu untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian berkembang lagi terus-menerus sehingga membesar, kemudian terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah tersebut nanti akan mengalirkan nutrisi-nutrisi yang diperlukan pada saat tulang tersebut masih dalam keadaan berkembang. Dan terus demikian sampai tulang kalian tumbuh menjadi tulang sejati atau osteon, ya, tulang keras. Nah, pada saat ini untuk proses osifikasi itu disupport atau diimbangi dengan nutrisi-nutrisi yang kalian konsumsi, ya, seperti kalsium, fosfor. Nah, itu dibawa oleh pembuluh darah, sehingga semakin banyak konsumsi fosfor dan kalsium yang kalian makan melalui makanan-makanan, itu akan mempercepat yang namanya proses pembentukan atau perkembangan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, itu sangat penting. Makanya bayi itu perlu yang namanya susu, banyak susu, agar proses pembentukan dari tulang rawan atau kartilago menjadi tulang sejati atau tulang atau osteon itu lebih cepat prosesnya, ya. Yang awalnya jumlah tulang bayi itu ada sekitar 270 tulang, ya, ada 270 tulang, itu masih dalam bentuk yang kecil-kecil, ya, belum dijadikan satu. Itu sebanyak 270 tulang. Nah, ketika kalian sudah dewasa dan tulang itu memang sudah tulang sejati atau tulang keras, itu berjumlah sekitar 206. Jadi berkurang. Yang awalnya ada 5 tulang bergabung menjadi 1. Yang ada 6 tulang bergabung menjadi 1. Ya, itu namanya proses perkembangan tulang. Sehingga jumlah total tulang kalian saat ini adalah 206 tulang. Itulah yang namanya proses osifikasi. Yang awalnya tulang rawan menjadi tulang keras. Paham ya maksudnya perkembangan tulang, ya? Oke, setelah kalian paham, Bapak akan melanjutkan ke materi berikutnya. Kalian bisa lihat apa itu materi berikutnya, yaitu tentang sistem atau susunan rangka. Jadi sistem atau susunan rangka itu terbagi menjadi beberapa bagian sih sebenarnya, ya. Kok ada beberapa bagian tulang ini disebut dengan tulang apa, dan tulang apa? Ya, kita akan bahas itu hari ini. Oke. Yang pertama, sistem susunan tulang rangka itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu disebut dengan rangka aksial atau sumbu tubuh. Jadi sumbu namanya sumbu utama, ya, sumbu yang menjadi acuan, ya. Kemudian yang kedua adalah rangka apendikular, appendix, ya, anggota yang menggerakkan tubuh kalian. Kalau sumbu ya diam aja, ya, walaupun bisa bergerak cuman menjadi sumbu atau acuan. Sedangkan apendikular atau appendix itu adalah alat geraknya. Dah. Untuk di rangka aksial kalian bisa lihat ada sumbu tubuh dalam bentuk yang pertama tulang tengkorak, ya.
tulang tengkorak ini nggak mungkin dong dia tulang tengkorak itu mengangkat beban, ya misalnya mengambil meja, itu nggak mungkin karena dia sumbu tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah tulang belakang. Tulang belakang itu adalah area tulang belakang kalian dari leher, tengkuk leher sini sampai ke tulang ekor. Itu namanya tulang belakang. Kemudian yang berikutnya itu adalah tulang dada atau tulang rusuk. Jadi tulang dada, tulang rusuk, ya, tulang dada dan tulang rusuk. Oke. Kemudian untuk yang bergerak. Nah, untuk yang bergerak ini ada 4. Yang pertama adalah tulang gelang bahu bagian sini. Nanti ada dua pasang tulang. Kemudian yang kedua itu adalah tulang panggul kalian atau pinggul kalian, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah anggota gerak atas ini lengan kalian. Kemudian yang terakhir adalah anggota gerak bawah dari pinggul sampai ke ujung kaki, ya. Itu namanya anggota gerak bawah. Kita akan bahas satu-satu apa saja sih isi dari susunan rangka tersebut. Oke, siap? Kalau sudah siap, kita lihat bersama-sama. Nah, inilah dia. Di situ ada tulang ekor, ada tulang belakang, ada tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang panggul, tulang belikat, ya. Dan kesemuanya itu ada. Ya, kita akan bahas. Oke, yang pertama kita langsung ke aksial, rangka aksial. Oke, sumbu tubuh. Rangka aksial ini yang pertama kita akan bahas adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu merupakan tulang yang berada di areal atas yang menyusun kepala kalian, ya. Tulang tengkorak itu namanya, ya. Tulang tengkorak itu adalah tempurung kelapa, ada tulang tempurung kepala. Kemudian ada tulang wajah dan tulang telinga. Jadi kalian bisa lihat gambarnya. Ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang tapis, kemudian ada tulang air mata, tulang hidung, tulang rongga hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang rongga telinga, tulang pelipis, ya. Jadi kalian bisa lihat di situ gambarnya sudah jelas. Nanti kalian Bapak minta menggambar kok, tenang saja, ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tulang apa tadi yang kedua? Ayo, belakang. Tulang belakang itu total jumlahnya adalah sekitar 33 tulang, ya. Ada 33 jenis tulang belakang. Yang pertama ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir adalah 4 ruas tulang ekor. Jadi ada 7, 12, 5, dan 4. Ya, tolong diingat itu, jangan sampai lupa. Ya, ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir 4 ruas tulang ekor. Jadi ada 33 ruas tulang belakang. Ya, gambarnya kalian bisa lihat di situ. Oke. Kemudian Bapak lanjutkan ke tulang yang ketiga pada rangka aksial, yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Kalau tulang dada, kalian bisa lihat di situ ada 3 bagiannya, ya. Kalau pada tulang dada itu ada bagian hulu, ada bagian badan, ada bagian taju pedang. Jadi dari atas bagian hulu paling atas, kemudian ada bagian badannya, kemudian ada yang paling ujung yang berhubungan dengan paling ujung itu adalah taju pedang. Kemudian untuk tulang dada, kalian bisa lihat tulang dada itu, ya. Oke, ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 3 pasang tulang rusuk melayang, ya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada 12 tulang rusuk. Oke. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang rangka apendikular atau anggota gerak. Jadi ketika kalian itu bergerak, pasti ada anggota-anggota gerak yang dibedakan menjadi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak atas itu ada dari lengan kalian sampai ke ujung jari. Kemudian untuk alat gerak yang bawah itu dari pinggul kalian sampai ke ujung kaki. Kemudian ada tambahan lagi tulang gelang bahu, ya. Ada tulang gelang bahu. Di situ untuk gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat,
ya. Tulang belikat itu tahu yang tadi yang pipih, tulang belikat namanya, tapi itu bagian belakangnya. Kalian bisa lihat. Nah, tampak belakang. Yang lebar itu namanya tulang belikat, ya. Kemudian untuk yang depan itu namanya adalah tulang selangka. Ini yang kelihatan kalau kalian misalnya nggak pakai baju ya, pasti ada kelihatan tulang selangkanya di sini. Ya, itu untuk tulang gelang bahu. Kemudian yang kedua adalah tulang gelang panggul atau pinggul, ya, pinggul kalian. Kita lihat untuk gelang panggul itu terdiri dari sepasang tulang usus, kemudian sepasang tulang di situ, tulang duduk, ya, tulang duduk, kemudian ada sepasang tulang kemaluan. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk yang kedua itu adalah tulang gelang panggul, ya. Tulang gelang panggul itu terdiri dari sepasang tulang usus, kemudian sepasang tulang duduk dan sepasang tulang kemaluan. Jadi kalian bisa lihat tuh gambarnya ada ya. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah anggota gerak atas, ya. Anggota gerak atas itu ada lengan. Dari lengan kemudian sampai ke ujung jari tangan kalian. Nah, terdiri dari 2 lengan atas, kemudian tulang hasta, 2 tulang hasta, kemudian tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, kemudian tulang telapak tangan, kemudian tulang jari-jari tangan, ya. Kalian bisa lihat berapa jumlahnya, ya. Di situ ada 28 ruas jari tangan. Jadi hitungnya dari sini ya. Sini, sini, sini. Itu terhitung 3. Ya, makanya jumlahnya 28 untuk kedua-duanya. Kemudian perbedaan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Jadi letak tangan kalian tuh menengadah seperti ini, ya. Nah, yang paling luar itu namanya tulang pengumpil. Sedangkan yang di dalam sini adalah tulang hasta. Yang dekat dengan tubuh kalian itu adalah tulang hasta. Bisa membedakan ya. Jadi di lengan kalian yang ini, ya, di lengan kalian ini ada dua jenis tulang, ada tulang pengumpil, tulang hasta. Bagian yang dekat dengan tubuh kalian itu namanya adalah tulang hasta, sedangkan yang jauh dengan tubuh kalian berada di luar itu namanya tulang pengumpil. Tolong diingat, ya. Jangan kayak gini di tangan kalian, kayak gini, ya, kayak gini, jangan kayak gini. Oke, paham? Oke, sudah paham. Sekarang Bapak lanjutkan ke anggota gerak yang bawah. Ini hampir sama kok, cuman yang membedakan adalah tulang betis sama tulang kering, ditambah dengan tulang tempurung lutut, ya, tempurung lutut. Oke, kalian gambarnya bisa lihat ada anggota gerak bawah. Nah, bisa dilihat itu ya, terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang lutut, 2 tulang betis, kemudian ada 2 tulang kering, 14 ruas tulang pergelangan kaki, ya, pergelangan kaki sama seperti tangan tadi. Kemudian ada telapak kaki, kemudian baru jari-jari kaki, ya. Di sini ada perbedaan sih, gampang semuanya. Kalian tinggal melihat gambarnya saja, kalian pasti akan sudah paham. Paham ya? Ngerti ya? Oke, inilah materi-materi yang ada pada sistem rangka saja loh, baru manusia saja, ya. Nah, setelah ini Bapak ingin memberikan kalian tugas, ya, nggak apa-apa. Tugasnya ini lama kok jangka waktunya dan kalian pasti bisa kok secara individu, ya. Jadi tenang aja sama Bapak. Jadi tugasnya itu sudah Bapak pikirkan bagaimana cara kalian supaya gampang mengerjakannya, ya. Untuk tugasnya sudah ada Bapak berikan di Google Classroom, jadi kalian tinggal pelajari di situ. Apa saja tugas yang pertama, tugas yang kedua, kalian bisa lihat di situ. Kemudian untuk yang pertama alurnya bagaimana? Kalian buka tugas LKS-nya itu, ya, pada topik penugasan yang ada pada Classroom. Setelah itu kalian salin ke dalam buku latihan kalian. Tolong dibuat di buku latihan. Jadi tidak diupload ke Google Classroom. Jadi kalian buatnya di buku latihan kalian. Kemudian isi identitas lengkap dan isi tabel-tabel yang nanti disuruh di situ, ya. Ada tabel di situ, nanti kalian isi aja tabelnya. Kemudian yang berikutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi ketika kalian sudah mengisi tabel, kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Pertanyaannya itu tolong diisi sesuai apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya.
Kemudian untuk batas waktu pengumpulannya 1 minggu. Jadi sekarang tanggal 30 April berarti ketika minggu depannya sudah harus dikumpul. Ya, itu gampang, tenang saja, pasti kalian bisa. Semuanya sudah ada pada saat Bapak menjelaskan tadi. Ya, kemudian untuk buktinya itu dalam bentuk foto atau dokumentasi. Dokumentasinya itu nanti Bapak minta kalian itu menggunakan pakaian yang bebas rapi, nggak masalah ya, bebas rapi. Yang penting kalian itu tidak menampilkan bukan ciri khas siswa ya. Tolong menjadi siswa yang disiplin. Jadi kalian menggunakan pakaian yang bebas rapi ya. Nah, itu tugasnya. Kemudian ada tugas yang kedua. Nah, ini contoh tugas yang pertama ya, kalian bisa lihat di slide di gambar sana. Itu tugas yang pertama ya. Untuk tugas yang kedua, nah tugas yang kedua ini waktu pengumpulannya itu 3 minggu. Bapak kasih waktu 3 minggu karena ini kalian itu membuat sebuah gambar nanti supaya di kelas kita ada ketika kalian sekolah. Jadi karya kalian itu bisa kita pajang ya, masing-masing. Ada banyak jenis tulang nanti jadinya ketika kalian mau belajar. Jadi gampang mau menjelaskan ya, karena kita juga sekolah baru. Kita usahakan kita memproduksi sendiri sebuah poster yang ada gambar rangka manusianya. Jadi kita gampang belajarnya untuk ada di kelas kalian. Jadi, sebagai kenang-kenangan lah ya untuk sekolah. Nah, di situ Bapak minta kalian untuk membuat sebuah proyek, untuk membuat sebuah poster. Ini individu ya. Untuk ketentuannya kan bisa baca di Google Classroom juga sudah jelas. Kemudian di video ini juga Bapak sudah tampilkan apa-apa saja yang Bapak nilai nanti. Dan waktunya ingat 3 minggu ya, waktunya lama. Sedangkan tugas LKS yang pertama ini yang tadi ya, itu waktunya 1 minggu ya. Karena ini tinggal mengisi. Nah, seperti itu contohnya. 1, nama tulangnya apa, kemudian termasuk jenis tulang apa. Kemudian jawab pertanyaannya cuma 3 pertanyaan ya. Dan itu dibuat di buku latihan. Tolong diisi nama identitas lengkap. Nah, sedangkan untuk tugas yang kedua ini adalah proyek. Jadi kalian membuat proyek ya, membuat poster tentang rangka manusia yang nantinya akan kita gunakan sebagai media pembelajaran yang ada di sekolah. Oke? Nanti untuk pertanyaan kalian bisa langsung chat Bapak lewat WA ya. Oke, sekian. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah menonton video Bapak saat ini. Tetap semangat dalam belajar secara online. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka di sekolah dengan cepat ya. Jadi kalian itu harus tetap menjaga kondisi kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan kalian. Kemudian apabila tidak diperlukan di luar rumah, tolong tetap berada di dalam rumah. Kemudian apabila kalian pergi keluar rumah, tolong protokol kesehatannya selalu tingkatkan, seperti menggunakan masker, tata cara batuk dan bersin, kemudian menggunakan social distancing seperti apa yang Bapak sampaikan pada video sebelumnya. Oke ya. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk video pembelajaran bagian pertama pada bab sistem gerak pada manusia. Kita akan bertemu minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas itu tentang bagian yang kedua, tentang sendi, kemudian tentang otot dan tentang penyakit-penyakit yang ada pada sistem gerak manusia. Oke ya. Selamat bergabung di kelas IPA, selamat bergabung di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas terkait dengan materi pembelajaran, kemudian terkait dengan tugas-tugas, bagaimana sistem pembelajaran secara online, kalian bisa langsung tanyakan melalui jaringan pribadi, kemudian ada WA, kemudian ada di Google Classroom. Kalian bisa komentar di situ ya. Jadi kalian bisa tanyakan apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian pahami ya. Oke, selamat kepada kalian sudah mengikuti materi yang pertama. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ucapkan selamat